Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongoma bareng JTV. Ada Kak Pinky akan menemani teman-teman untuk kesempatan kali ini. Dan menariknya nih, hari ini kita akan belajar mengenai kebugaran jasmani. Tapi sebelumnya Kak Pinky mau mengingatkan teman-teman jangan lupa ya untuk selalu, ini pesan ibu nih, untuk teman-teman selalu mencuci tangan supaya tangannya selalu bersih, bebas dari virus dan bakteri demi untuk kesehatan teman-teman sendiri dan juga orang-orang tersayang. Baiklah, sekarang langsung saja kita akan mengajak teman-teman untuk berkenalan sama pemateri kita. Tapi sebelumnya, Kak Pinky juga mau mengingatkan kalau ada pesan ibu lagi nih teman-teman. Pesan ibu yang tidak kalah pentingnya yaitu pakai masker. Karena apa? Karena itu adalah salah satu protokol kesehatan yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita semua. Oke, langsung saja Kak Pinky akan mengajak teman-teman berkenalan dengan pemateri kita hari ini dari SMP At-Taqwa Surabaya. Beliau adalah pengajar PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Langsung saja kita sapa ya, Ustazah Meni Misyatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Pinky. Ya, dengan Kak Pinky. Kak Pinky. Baik, tapi yang pasti senang sekali ya kalau biasanya kita ngelihat ada guru olahraga, berarti Ya. guru olahraga ya. Betul. Biasanya itu kan sporty, tapi kali ini lemah lembut, Masya Allah. Boleh langsung disapa Baik, untuk terima teman-teman kasih. atau mungkin murid-murid di SMP At-Taqwa Surabaya. Terima kasih Kak Pinky. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, Kak Pinky nanti ikut jawab juga Lanjutannya ya. gimana? biar semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah, sehat, semangat, luar Oke. biasa gitu ya. Ya, Oke. anak-anak di rumah juga bisa ikut semuanya ya, supaya kita semangat untuk mengikuti pembelajaran materi PJOK hari ini ya. Kita ulangi lagi Kak Pinky supaya lebih ini ya, Ya. kita kompak lagi ketika Ayo. nanti saya bilang bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat, luar biasa. Nah. Semuanya anak-anakku di rumah sudah siap? Dan Siap. semua pemirsa insya Allah sudah siap semuanya. Baik, kita sapa bersama-sama ya Kak Pinky. Ayo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Yeay, Semangat good sekali. job teman-teman. Kita coba sekali lagi Kak Pinky Mau lagi? supaya lebih Boleh, semangat lagi. Us, ayo. Ya, saya sapa ya semuanya pemirsa yang ada di rumah dan anak-anak kelas 9 tentunya dan juga semua anak-anak SMP, baik SMP At-Taqwa dan seluruh SMP di Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Sehat, semangat, luar biasa. Yeay, lagi Us? Sudah ya, cukup. ya. Baik, Anak-anak kalau sudah cukup begitu. semangat ini Kak Pinky. Sudah semangat, memang penting sekali untuk menyemangati diri sendiri sebelum akhirnya kita mulai untuk memahami satu materi atau pelajaran. Karena Betul memang sekali. penting kalau udah semangat, udah segar, langsung otaknya fresh Ya, gitu jadi ya. anak-anak Us, ya. langsung bisa menerima, bisa mencerna materi itu dengan senang hati, dengan mudah dan bisa dipahami. Biasanya kalau kita mau memulai pelajaran kalau di sekolah ada berdoa dulu atau bagaimana? Us? Pastinya. Seperti jadi apa tuh biasanya? Ya, jadi kita sebelum memulai pembelajaran, meskipun saya mengajar di lapangan, tetap ada untuk belajar itu ada. Jadi anak-anak dibiasakan untuk ada belajar sebelum menuntut ilmu, semuanya harus berdoa. Kalau begitu silahkan berdoa masing-masing dan kita mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran kita hari ini bersama dengan Ustazah Meni. Nah, hari ini kan kita akan belajar mengenai kebugaran jasmani. Betul sekali. Apa sih kebugaran jasmani itu dan kenapa kita tuh harus belajar kebugaran jasmani? Iya, Kak Pinky dan semua pemirsa di rumah dan juga anak-anak, kita itu perlu sekali kenapa kita harus mempelajari tentang kebugaran jasmani. Nah, di masa pandemi seperti ini, kebugaran jasmani dan kekebalan tubuh kita sangat penting dan sangat dibutuhkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya kesehatan dengan kebugaran itu sama enggak sih? Nah, kebanyakan orang-orang saat ini menganggap bahwa kesehatan dan kebugaran itu sama. Padahal sebenarnya itu beda, Kak. Iya. Jadi kalau orang dikatakan sehat, itu belum tentu orang itu bugar. Tetapi jika seseorang dikatakan bugar, sudah pasti orang itu sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani itu seperti apa sih? Nah, kemudian unsur-unsurnya itu apa saja? Nah, bentuk latihan kebugarannya itu seperti apa?
Nah, kemudian fungsi dari kebugaran jasmani itu sendiri apa? Nah, dan yang paling penting dan yang biasanya ditunggu anak-anak nih, setelah badannya sehat, kemudian badannya bugar, pastinya pengen tahu badan kita itu sudah termasuk kategori ideal, kemudian gemuk, kurus, atau obesitas. Nah, nanti kita bersama-sama akan menghitung bagaimana berat badan ideal kita setelah kita mempelajari tentang kebugaran jasmani. Oh gitu, jadi setelah kita udah tahu dulu nih mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan, kebugaran, dan tujuannya, baru terakhirnya kita tahu itu sudah ideal atau belum Betul untuk berat sekali. badan kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Iya. Dan untuk teman-teman silahkan aja kalau misalnya mau bergabung bersama dengan Kak Pinky dan juga Ustazah Meni, mau salam-salam dulu buat guru-gurunya, buat teman-temannya, silahkan aja, yang pasti sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, terus salamnya buat siapa. Oh, kota sama kabupaten jangan lupa ya untuk disebutkan supaya bisa disapa-sapa. Sesaat lagi kita akan segera kembali, tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinauna Ngoma bareng JTV. Kembali lagi masih di Sinauna Ngoma bareng JTV dan mau undang lagi Ustazah Meni. Sini dong. Ayo bergabung bersama dengan Kak Pinky di sini. Nah, jadi Ustazah Meni ini ya orangnya tuh fit banget loh, sambil menunggu jeda nggak bisa diam karena buat kebugaran ya. Iya, lari betul sana, lari sekali. sini. Push up, plank. Wah, emang itu harus ya kita lakukan meskipun kita lagi di rumah aja. Iya, betul sekali Kak Pinky. Jadi saya ini orangnya memang tipikal orang yang nggak bisa diem, ya. Jadi selalu ada aja karena ya saya tahu bahwa ketika kita bergerak maka peredaran darah kita secara otomatis akan lancar, begitu. Baik, kalau begitu sekarang katanya Ustazah Meni akan mulai menjelaskan kepada kita semua mengenai apakah itu kebugaran jasmani. Silahkan Us. Baik, terima kasih Kak Pinky. Baik anak-anakku semuanya dan juga semua pemirsa di rumah, hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Nah, baik, Kita mulai dari slide pertama, silahkan Iya. kita cek dulu. Untuk sebelum slide kita awal. belajar tentang kebugaran jasmani, kita simak terlebih dahulu untuk spiritual paradigm berikut ini. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun kullu wa fi dha'ifil mu'minina wa ahabun khairul hawal, yang artinya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan keduanya itu ada kebaikan. Nah, dari hadis ini ada hubungannya dengan kita belajar hari ini tentang kebugaran jasmani. Nah, hadis ini menyampaikan bahwa kita seharusnya menjaga kesehatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita, karena sesungguhnya Allah lebih menyukai hambanya yang kuat dan hambanya yang sehat. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Nah, kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas lain. Nah, tadi kita sudah bahas. Jadi, ini ya Kak Pinky, bedanya Benar. kalau seseorang dikatakan sehat dan seseorang dikatakan bugar. Ini sekarang kita tahu bedanya. Jadi kalau misalnya Kak Pinky dari parkiran mobil nih, Iya. lari mau ke studio, udah gitu Kak Pinky terengah-engah, terus Kak Pinky capek, Kak Pinky lemes, Nah, berarti Kak Pinky tuh nggak bugar. Nah, sekarang seperti itu tahu ya bedanya Kak Iya, Pinky iya, dan juga iya. semua pemirsa di rumah. Jadi contohnya Kak Pinky tadi. Ya, Kak Pinky kelihatannya sehat ya. Mohon maaf ya Kak Pinky. Jadi kita belum tahu Kak Pinky bugar enggak. Tadi Kak Pinky menyampaikan tadi parkir mobil, habis itu naik ke studio, kemudian terengah-engah nafasnya. Nah, itu sudah tanda-tanda perlu ditanyakan kebugaran jasmaninya. Itu tanda-tanda. Waduh, Kak Pinky harus lebih sering lagi nih menjaga kebugaran jasmani Betul ya. sekali. Baik, slide selanjutnya.
Nah, setelah kita tahu seperti ini ya kebugaran jasmani, kita tahu bedanya. Nah, sekarang unsur-unsur apa saja sih yang masuk dalam kebugaran jasmani? Nah, yang pertama ada tentang kekuatan otot. Kemudian, daya tahan jantung paru-paru. Biasanya disebut dengan daya tahan kardiovaskuler. Nah, kemudian yang ketiga unsurnya yaitu keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu kecepatan. Nah, ini tadi adalah unsur-unsur yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Kekuatan otot itu berarti kalau diangkat ada ototnya gitu ya. Bukan juga seperti bukan itu. gitu ya. Iya, nanti akan saya jelaskan seperti apa Baik. sih bentuk latihannya seperti itu. Nah, baik, untuk slide selanjutnya. Nah, ini setelah kita tahu unsur-unsur kebugaran jasmani, sekarang kita lanjut. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk latihannya? Latihan yang bagaimana yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani kita? Slide selanjutnya. Nah, tadi unsur yang pertama adalah kekuatan otot. Nah, ini adalah bentuk latihannya. Untuk latihan kekuatan otot, yang pertama bisa dilakukan dengan latihan sit up. Ya, latihan sit up itu apa sih tujuannya? Ayo, Kak Pinky anak-anak tahu. di rumah pasti ada yang tahu ya. Kak Pinky tahu, jadi Ya, supaya apa kalau coba, lagi Kak kita Pinky? tidur, bangun tidur kita nggak bingung harus mulai dulu, langsung bangun. Nah, kalau itu bukan masuk Oh, bukan sit ya? up, beda Kak Pinky. Oh, biar otot perutnya itu kuat. Iya, bener betul ya? sekali. Jadi melatih kekuatan otot perut ya anak-anak ya. Ustazah yakin semua anak-anak di rumah di Indonesia pasti sudah tahu tujuan dari latihan sit up ya. Kemudian latihan yang kedua yaitu latihan back up ya. Yes. Jadi kebalikannya dari sit up Kak Pinky. Jadi kalau sudah melakukan sit up diusahakan juga melakukan back up. Jadi supaya seimbang badannya. Di bagian depan dan di bagian belakang. Betul sekali. Jadi sudah dilatih otot perutnya, kemudian dilatih juga otot otot punggungnya. Ya, jadi itu bentuk latihan yang kedua. Dan kedua latihan ini diusahakan secara berpasangan ya. Sebenarnya bisa juga dilakukan secara sendiri, tetapi akan lebih maksimal hasilnya jika itu dilakukan secara berpasangan. Jadi kakinya nggak akan keangkat Iya, ya? betul. Jadi kalau dilakukan sendiri bisa, tetapi hasilnya kurang maksimal. Nah, yang ketiga adalah bentuk latihannya adalah push up. Nah, Ini berat ini push up. Tapi katanya push up laki-laki sama push up perempuan tuh berbeda ya, Us? iya. Jadi itu berbeda yang katakan Kak Pinky. Jadi biar memudahkan ya sebenarnya. Jadi kalau perempuan itu lututnya ditempelin gitu Kak Pinky. Tapi hasilnya pastinya beda dengan push up yang sebenarnya. Jadi tanpa menempel. Nah, ini contohnya. Oh, Jadi Ustazah posisinya bisa seperti push up gitu, Ustazah? Bisa dong. Ustazah bisa. Wah, Kak Pinky harus latihan biar kayak Ustazah Meni Iya. nih. Nah, latihan push up ini tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot lengan. Nah, kemudian bentuk latihan yang keempat yaitu latihan squat jump. Nah, ini nih kalau zaman dulu saya nih Kak Pinky, mungkin zamannya Kak Pinky juga sama ya. Kalau dulu ketika kita terlambat masuk sekolah, Iya. pagarnya ditutup kemudian disuruh squat jump deh. Nah, Anak zaman dulu kuat-kuat ya, iya, soalnya makanya sering karena squat sering jump. dilatih kekuatan ototnya, betul sekali. Baik, berarti squat jump ini adalah untuk kekuatan otot bagian mana, Us? Otot tungkai. Kalau Tungkai. Iya, Tungkai itu otot sebelah tungkai. mana ya? Nah, anak-anak juga harus tahu ya bedanya nih. Kak Pinky juga mau tanya nih, tungkai itu yang mana sih? Jadi beda ya antara tungkai dengan otot kaki. Kalau tungkai itu dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung kaki. Oh. Nah, kalau kaki itu sendiri dimulai dari ini jari-jari kaki sampai dengan lutut. Baik. Nah, itu bedanya Kak Oke, Pinky. kita jeda sesaat ya, Us, Oke, ya. baik. Nah, kita sudah tahu banyak ya tentang bagaimana caranya untuk melatih kebugaran jasmani dan salah satunya adalah melatih otot-otot kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Meni dari SMP At-Taqwa Surabaya. Dan sekali lagi pada teman-teman yang mau sapa-sapa, mau salam-salam, silahkan ya. Boleh SMS atau WA di 082330899899, sebutkan namanya, sekolahnya di mana, kelas berapa, kota atau kabupatennya, sebutkan juga ya teman-teman. Terus salam-salamnya buat siapa. Kita akan segera kembali sesaat lagi di Sinau Nangoma bareng JTV.
masih di Sinau Nongoma bareng JTV, masih ada Ustazah Meni. Ustazah Meni ini adalah guru olahraga loh di SMP At-Taqwa Surabaya, dan kita lagi belajar tentang kebugaran jasmani. Silakan Us, dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Pinky. Baik anak-anak, Ustazah lanjutkan ya, dan semua pemirsa di rumah. Selanjutnya adalah setelah latihan kekuatan otot. Kita masuk ke slide berikutnya, silakan kita cek dulu. Nah, bentuk latihan selanjutnya setelah latihan kekuatan otot ada latihan daya tahan kardiovaskuler. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk latihannya untuk melatih jantung dan paru-paru kita supaya tetap kuat dan sehat? Nah, salah satunya dengan latihan run and jump. Seperti apa latihannya? Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama bisa dilakukan jalan, kemudian selanjutnya lari, dan selanjutnya bisa lompat. Nah, itu bisa melatih untuk daya tahan paru-paru dan juga jantung. Kemudian latihan yang kedua ini jumping jack. Ini nih yang biasanya paling disukai anak-anak kalau di sekolah nih Kak. Karena mereka usia pertumbuhan dan mereka kan ini ya sangat suka bergerak. Jadi mereka sangat suka. Saya suruh 10 kali, melakukan 20 kali. Nah, ini untuk melatih paru-paru dan jantung bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk latihan seperti ini. Nah, ini mungkin paling sekarang untuk yang pada saat kita pandemi ini paling sesuai ya. Iya. Karena kalau run, jump atau walk sebaiknya ditemani sama orang tua kalau misalnya mau keluar ya. Iya, betul. Tapi ini bisa dilakukan di ini kok Kak. Jadi dalam di rumah? halaman rumah, di halaman di depan Kalau rumah halamannya gitu. kecil? Nah, kalau halamannya kecil ya tidak harus larinya ini ya, jadi cukup Lari di jalan, kemudian iya, jadi jogging di tempat, kemudian baru lompat. Skipping juga bisa Boleh, ya. betul. Ya, next untuk slide selanjutnya. Jadi tadi untuk paru-paru sama jantung bagus ya. Iya, sangat bagus untuk melatih. Jadi supaya ini ya, kalau musim pandemi kayak gini kan biasanya orang-orang banyak yang ini ya bersepeda, kemudian ya seperti itu. Nah, tetapi perlu diketahui kalau ketika bersepeda jangan sampai pakai masker ya. Karena kan udara yang masuk ini kan berpengaruh ketika bersepeda menggunakan masker. Begitu. Berarti harus cari jalurnya nggak yang rame-rame. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya adalah bentuk latihannya adalah bentuk latihan keseimbangan. Nah, latihan keseimbangan ini banyak sekali sebenarnya. Salah satu contohnya bisa dengan cara satu kakinya menempel di lantai, kemudian satu kaki diangkat, boleh diangkat ke samping, boleh diangkat ke depan, atau bisa dengan sikap kapal terbang dengan kaki diangkat salah satu ke belakang dengan kedua tangannya direntangkan. Nah, ini adalah salah satu. Iya, bisa Kak Pinky? Tapi Bisa dicoba diangkat ya? Iya, pakai betul. ada haknya agak susah ya? Oh gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk latihan keseimbangan. Seperti itu. Baik, untuk slide Bisa selanjutnya. ke depan, ke belakang, atau ke samping? Ya, bisa. Jadi bisa ke depan, bisa ke samping, salah satu kakinya ya Kak Pinky ya. Nah, ini untuk bentuk latihan selanjutnya yaitu latihan kecepatan. Nah, salah satu contohnya ada lompat balok. Nah, bisa ditata untuk baloknya ini secara secara estafet. Jadi nanti melakukan lari kemudian melompati balok, beberapa balok yang ditata secara estafet. Nah, ini sangat melatih selain kecepatan juga melatih kekuatan otot tungkai tadi Kak Pinky. Itu. Jadi yang kedua ada juga lari zigzag. Nah, tapi lari ini baloknya dilewatin atau berhenti di balok? dilompatin. Dilewatin ya? Iya. Jadi harus di atasnya balok gitu ya? Iya, betul. Jadi melompat pakai ke dua balok. kaki. Iya, betul. Namanya melompat. Kalau satu kaki namanya loncat. Jadi Atau harus tahu engkle, bedanya. engkle. Nah, itu engkle zamannya kita dulu ya Kak Pinky ya. Sekarang juga banyak. Oh, masih banyak anak-anak ya. yang belajar untuk main Iya, engkle. betul. Itu sangat bagus untuk melatih kekuatan otot tungkai dan juga latihan kecepatan. Oh, itu melompat, kalau pakai satu kaki meloncat. Loncat. Jadi harus ya bedanya seperti itu. Kalau lompat dua kaki, kalau loncat satu kaki. Kemudian selanjutnya ada latihan untuk lari zigzag. Nah, ini paling seneng nih anak-anak usia SMP nih kalau disuruh yang bergerak seperti itu suka sekali. Oh, iya? Bisa menggunakan ini medianya bisa pakai kun. Ditata, kemudian mereka lari gini. Jadi mereka berkompetisi. Tiap kelompok itu paling suka mereka. Jadi masuk zigzag masuk ke dalamnya itu Iya, ya? jadi melewati zigzag. Iya.
Nah, kalau kita misalnya lagi tes SIM itu, SIM sepeda motor itu kan zigzag, ya, cuman itu pakai sepeda Pakai motor. kendaraan. Kalau ini kita pakai anggota tubuh kita. Oh, menarik ya. Begitu. Kadang-kadang kalau Kak Pinky ngeliat yang main sepatu roda juga kan pakai kon-kon kayak gitu ya. Karena itu untuk melatih mereka supaya lebih ini ya, keseimbangannya juga bagus. Kemudian ini sangat bagus untuk kekuatan otot tungkai juga. Bisa dicoba di rumah kalau misalnya nggak ada kon, bisa diganti yang lain ya, Us ya? Bisa. Saya biasanya pakai itu Tupperware bisa. Oh gitu. Iya, jadi Pakai ini, pakai buat tempat-tempat kue iya, apa gitu betul ditaruh. sekali. Jadi kalau kita belajar, sebenarnya kalau mau belajar itu tidak terbatas dengan media. Jadi tidak harus dengan fasilitas yang wah, kemudian harus benar-benar sesuai gitu. Jadi kita kalau misalnya bola itu, kalau misalnya bukan yang bola sebenarnya kita bisa pakai bola plastik. Semuanya bisa dimodifikasi. Jadi pembelajaran PJOK itu tidak harus pakai ini gitu. Nah, lompat tali kalau nggak ada lompat tali bisa pakai karet. Iya, iya. Ya, betul. karet bisa dimanfaatkan. Sama, kalau saya biasanya lompat balok itu, jadi anak-anak kalau misalnya kita medianya belum ada balok, kita bisa menggunakan kardus. Kardus yang Iya, ada jadi saya bekas-bekasnya biasanya apa itu gitu ya. iya pinjam ke bapak di kantin, saya pinjam kardusnya, saya tata untuk media lompat. Tapi kalau kardus tidak boleh dilompati kardusnya. Iya, kardusnya bisa penyok. Penyok. Oke, ini bisa Iya. dicoba. Jadi sekali lagi tadi seperti disampaikan sama Ustazah Meni bahwa kalau olahraga itu tidak terbatas pada medianya. Kalau dibilang loncat balok atau lompat balok, tapi ternyata baloknya nggak ada, ya harus kreatif cari apa aja lainnya yang bisa dilompatin begitu ya, Us Iya, ya. betul Terus kalau sekali. misalnya yang lari zigzag, seandainya nggak ada kon, cari yang lainnya. Kalau misalnya yang paling dekat di rumah tuh adanya batu-batu kan biasanya di Betul. rumah ada batu-batu taman. Boleh pakai Cuma bata juga boleh, dikasih pecahan bata. batu bata Iya, ya. boleh. Pokoknya yang penting ada pertandanya aja, bisa Iya. digunakan untuk zigzag juga Betul bisa ya, Us sekali, ya. iya. Nah, dan ini katanya bagus untuk kecepatan sama Iya. latihan di Latihan kecepatan dan kekuatan juga bagus. Dan Latihan kekuatan, kekuatan otot tungkai. Oke. Kita lanjutkan kembali, masih ada waktu? Iya. Baik, Slide kita berikutnya. lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, ini karena kita sudah belajar unsur-unsur kebugaran jasmani itu apa saja. Kemudian kita juga sudah belajar bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu apa saja latihannya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, sekarang kita akan tahu setelah kita melakukan bentuk latihan yang sebanyak itu tadi. Nah, bentuk latihan tadi Kak Pinky bisa Iya. dilakukan setiap hari. Ya, jadi durasinya tidak harus panjang. Jadi supaya kebugaran kita tetap terjaga, latihan tersebut bisa dilakukan setiap hari. Durasinya tidak harus panjang, yang penting adalah konsisten. Konsisten yang paling konsisten penting. kuncinya. Nah, sekarang kita menuju ke manfaatnya. Apa saja sih manfaat dari kebugaran jasmani? Nah, yang pertama, ketika badan kita itu bugar, badan kita itu sehat, maka manfaat yang pertama adalah kita bisa terhindar dari penyakit jantung. Ya, kita tahu sendiri ya, penyakit jantung itu penyakit yang sangat kronis. Iya. Dan orang-orang pasti merasa, wah, kalau sudah dengar kata jantung itu seperti apa gitu ya, Kak Betul. Pinky. Jadi, itu adalah satu manfaat yang pertama. Kemudian, manfaat yang kedua, kita dapat terhindar dari resiko diabetes ya. Jadi karena kita sudah banyak gerak, sering lompat lari dan kemudian jalan. Nah, maka kita bisa terhindar dari yang namanya resiko diabetes. Kemudian manfaat yang ketiga, memperlancar peredaran darah sudah pasti. Jadi setiap kita melakukan aktivitas olahraga, pasti tentunya manfaatnya itu adalah atau bonusnya peredaran darah kita itu jadi lancar, tidak terhambat. Nah, kemudian manfaatnya yang keempat, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Nah, jadi kalau kita sering melakukan aktivitas latihan kebugaran seperti itu, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya osteoporosis. Jadi Selanjutnya, osteoporosis itu memang untuk usia lanjut, jangan sampai Iya. pada masa usia produktif terkena osteoporosis ya, Us ya. tetapi osteoporosis itu kan penyebabnya tidak hanya ketika usia lanjut, Kak Pinky. Jadi dari penumpukan ketika tidak hanya dari sama dengan resiko diabetes itu kan memang kebanyakan itu adalah usia lanjut. Tetapi tidak memungkinkan juga resiko diabetes ini bisa menyerang anak-anak muda.
Nah, tetapi diabetes itu kan kebanyakan kita diketahui itu ketika usia lanjut. Iya. Itu terjadi karena ketika usia muda itu sudah ada penumpukan makanan dan juga aktivitas fisik yang tidak terkontrol. Usia muda itu apakah usianya teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, apakah itu masih SMP, itu bisa dikatakan adalah Betul. tanda-tanda saat awal bisa terjadi penumpukan? Nah, betul sekali, karena di masa pertumbuhan mereka itu adalah masa-masa emas ibaratnya. Jadi mereka itu punya peluang yang besar untuk menjaga kesehatan tubuhnya pada 10 tahun yang akan datang. Begitu. Berarti ini tugas kita semua ya, usia berapapun harus mulai menjaga kesehatan. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tadi kita berhenti di terhindar dari Keempat. osteoporosis. Nah, kira-kira apa lagi? Terus juga nanti akan ada contoh kasus bagaimana caranya untuk menghitung berat badan yang ideal. Dan untuk teman-teman sekali lagi diajak untuk bisa bergabung bersama dengan kami di Sinau Nongoma bareng JTV. Bisa langsung SMS atau WA. Salam-salam juga boleh ya di 082330899899. Sebutkan nama teman-teman, sekolah di mana, kelas berapa, kota dan juga kabupatennya, dan kita akan segera kembali sesaat lagi. Nah, adik-adik, sekarang adalah saatnya teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, mau SD, SMP, SMA, yuk kita belajar cara menghitung berat tubuh ideal. Apakah kita ini sudah masuk ideal, ataukah kita ini justru kekurusan atau malah kegemukan. Nah, jadi kita PR-nya tahu ya, kalau kekurusan berarti harus dijaga untuk keseimbangan gizinya dan juga kemudian olahraganya. Terus kalau misalnya kita kegemukan ya berarti juga tahu ya apa yang harus dilakukan begitu. Nah, sebelumnya ternyata ini sudah ada yang bergabung loh dengan kita. Ini luar biasa loh teman kita ini. Namanya Abifat dari Sidoarjo. Mau bertanya, indikator seseorang bugar itu bagaimana? Dan bagaimanakah cara menghitung berat badan ideal yang bisa dikatakan sehat dan juga bugar? Saya beratnya 77, tingginya 162. Mungkin dijawab dulu aja Us, indikator seseorang bugar itu seperti apa? Oke, baik. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Ya. Pertanyaannya yang pertama adalah indikator seseorang itu bugar itu bagaimana? Nah, bagaimana sih seseorang itu dikatakan bugar? Yang pertama, tentunya adalah asupan gizi. Jadi asupan gizi setiap hari, konsumsi makanan itu adalah makanan yang sehat dan bergizi, bukan yang banyak tetapi tidak bergizi. Nah, itu indikator yang pertama adalah konsumsi makanan. Kemudian indikator yang kedua adalah istirahat yang cukup. Jadi waktu untuk istirahat itu ada waktu istirahat yang cukup. Jadi misalnya aktivitas seharian kemudian malam masih bergadang mengerjakan. Nah, itu bukan merupakan indikator yang untuk kebugaran jasmani. Jadi istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik atau kelenturan. Kelenturan tubuh seseorang itu menentukan apakah orang tersebut bugar atau tidak. Iya. Nah, seperti tadi contohnya Kak Pinky. Jadi Kak Pinky, kita bisa sebenarnya menilai diri kita itu bugar atau tidak. Kita itu paling tahu diri kita sendiri sebenarnya. Jadi contohnya tadi Kak Pinky dari parkiran mobil kemudian menuju ke studio itu naik 1 lantai ya Kak ya. Iya. Baru naik 1 lantai. Tapi kan tangganya Ngos-ngosan. banyak. Iya, namanya tangga juga banyak. Kalau satu ya tangga kehidupan namanya. Oh iya, curhat Us. Ya begitu ya. Jadi setelah dari parkir mobil tadi Kak Pinky kemudian menuju ke studio. Nah, Kak Pinky merasa kelelahan dan kayak ngos-ngosan gitu ya Kak Pinky. Iya. Nah, itu berarti mohon maaf Kak Pinky. Nah, Kak Pinky harus meningkatkan kebugaran jasmaninya. Nah, itu adalah indikatornya. Jadi kelenturan atau ini ya, kekuatan tubuhnya, otot-ototnya tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, ini beratnya tuh termasuk sehat dan bugar atau tidak? 77 beratnya, tingginya 162. Nah, kita nanti akan ini ya. Jadi semua pemirsa di rumah dan juga anak-anak semuanya yang sedang menyaksikan acara hari ini, nanti kita akan semuanya menghitung. Kalian semuanya nanti juga bisa menghitung. Setelah kalian tahu berat badan kalian, kemudian tingginya, nanti akan menghitung karena ada rumusnya. Nah, rumus ini sudah dipatenkan ya. Jadi kita akan menghitung untuk beratnya juga apakah termasuk dalam kategori ideal atau tidak, karena nanti ada tabelnya. Nah,
Setelah kita menghitung, maka kita nanti akan melihat di tabelnya. Nanti di situ ada ringnya. Nah, di ring itu masuk berapa nilai ketemunya, kemudian masuk statusnya itu apakah ideal atau kurus, kemudian gemuk atau obesitas. Seperti Baik. itu Kak Pinky. Silakan kita coba untuk menghitung, mungkin kita lihat dari slide-nya juga Iya, ya. betul. Baik, kita lihat slide untuk penghitungan berat ideal. Nah, bagaimana ini, Mus? Ini adalah tabelnya ya. Jadi anak-anak dan juga semua pemirsa di rumah bisa menghitung berat badan ideal masing-masing ya. Jadi ini dilansir dari Joslin Diabetes Center Body Mass Index atau biasa disebut dengan BMI ya. Kalau kita orang Indonesia biasanya menyebut berat badan ideal. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Ini dia. Cara menghitungnya ini adalah rumusnya dari BMI itu sama dengan berat badan, kemudian dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, berat badannya dalam satuan kilogram, kemudian untuk tinggi badannya nanti dari sentimeter diubah dulu menjadi meter. Nah, ini untuk tabelnya. Ya, untuk BMI yang pertama, kolom pertama untuk nilai kurang dari 18,5 itu status berat badannya masuk kategori kekurangan berat badan atau biasa kita sebut dengan kurus. Nah, selanjutnya untuk tabel yang kedua 18 di ring 18,5 sampai 24,9 itu masuk kategori normal atau ideal. Nah, ini nih pastinya yang diinginkan kita semua ya. Kita berada di tabel yang berwarna hijau. Tabel yang ketiga di ring 25,0 sampai dengan 29,9 itu masuk kategori kelebihan berat badan. Nah, beda kelebihan berat badan dengan obesitas. Kalau kelebihan berat badan seharusnya ini masih di atas ideal. Tetapi kalau yang terakhir ini 30,0 atau bahkan lebih, maka itu masuk dalam kategori obesitas. Nah, seperti itu Kak Pinky. Baik, kita coba ya, ada contoh kasusnya kan kalau nggak salah Iya, nanti baru kita betul. coba hitung yang tadi Betul ya. sekali. Coba kita cek untuk contoh kasusnya Iya. sambil Ustazah Slide. mungkin boleh bantu sambil coret-coretan Oke. gitu. Oke, slide Oke, berikutnya. slide berikutnya. Monggo, Us. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, seseorang yang bernama Erik berat badannya itu 70 kg. Nah, kemudian tingginya 160 cm. Iya. Nah, bagaimana status berat badan Erik? Apakah si Erik ini masuk kurus, gemuk, obesitas atau ideal? Nah, Mungkin kita Ustazah boleh sambil bisa. bikin coret-coretan Oke, di papan bagus. tulis, Ya, slide dihitungkan satu selanjutnya. persatu. Nah, Ya, kita lihat betul. slide berikutnya. ya, ya. Jadi di sini ada pembahasannya. Kita lihat ya, Ya, ini manual jadi caranya kita ini Ustazah ya, nih. Erik untuk- beratnya 70 kilo. BB-nya kan 70 kilo. Iya. Tinggi Kemudian badannya tinggi badannya 160 cm. 160 cm. Kalau dibikin Nah, versi meternya ini kita jadikan 1,60 dulu. Ya, ini kita jadikan dulu ke meter. meter. Jadi 1,60 meter. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi BMI sama dengan 70 berat badan. Kita tulis dulu Kak, berat supaya badan nanti teman-teman dibagi di rumah tidak lupa tinggi ya. badan Berat kuadrat. dibagi tinggi badan. tinggi badannya dalam meter ya. Ya, jadi harus diubah ke dalam meter. Pantesan tadi Kak Pinky coba hitung yang kasih soal tadi kok aneh ya, ketemu ternyata ya? di meter. Iya, jadi harus diubah dulu Kak Pinky. Ya. Oke. Jadi kita masukkan ya, TB-nya sudah ketemu 1,6. Nah, kita sekarang masukkan ke dalam rumus. 1,60 1,60 kemudian dikali dikalikan 1,60 1,60 karena harus dikuadratkan ya. Jadi ketemunya adalah 2,56. 56. Nah, setelah ini kan ketemu untuk kuadratnya tinggi badannya. Baru Ya. nanti kita masukkan ke rumus BMI-nya. Jadi nah, di rumusnya ini kan berat badan. Nah, berat badannya ini kan 70 ya Kak Pinky. Betul. Jadi kita tulis 70 kemudian untuk tinggi badan tinggi kuadrat badannya kan sudah ketemu ini ya. Jadi setelah dikuadratkan ketemunya adalah 2,56.
Nah, dan ketemunya hasilnya adalah 23,4. Nah, ini apakah termasuk statusnya Erik ini termasuk berat badan idealkah? Ataukah gemuk? Ataukah kurus? Kita lihat di tabel. Kita coba lihat di select tabel. Tadi yang sebelumnya ya? Iya, sebelumnya, betul sekali. 23,4. 23,4 Nah, itu berarti termasuk coba bisa ada di rank mana Kak Pinky? Jadi ada di ideal? warna hijau. Jadi ada di rank 18,5 sampai 24,9. Jadi ini masuk di rank hijau ya. Nah. Jadi ini berarti untuk Erik ini dia masuk kategori ideal. Nah, begitu. Jadi nanti anak-anak juga bisa menghitung. Nah, jadi untuk kelas 9 nih. Gimana nih Us, kalau Ya. misalnya tadi yang ngasih soal ke kita, Ya. pertanyaan untuk berat badannya, Ya. kita kasih itu sebagai challenge buat teman-teman Oke, untuk membantu betul. menghitungkan. Setuju ya Us ya? Iya, siapa yang bisa menghitung? Jadi caranya seperti ini ya Kak Pinky ya. Betul. Pasti seperti ini. Tadi ada yang bertanya ya dari Kita coba kasih lihat tadi WA-nya. Cering-cering, WA yang tadi. Jadi WA yang tadi kalau Kak Pinky nggak salah ingat ya, beratnya itu kan 77, tingginya 162. Nah, ayo siapa yang bisa untuk menjawab lebih cepat? Bantu dituliskan Us. Oh Oke. ini sudah ada. Oh ya. Nah, jadi kita bantu ya teman kita Ya. namanya Abifat Abifat, dari oke. Sidoarjo. Abifat bertanya, beratnya 77, tingginya 162. Bisakah teman-teman membantu untuk menghitungkan kira-kira Abifat ini untuk BMI-nya? BMI tadi singkatan dari apa, Us? Body mass index. Body Mass index. Mass Index. Itu Atau apakah berat badan ideal. berat badan idealnya dia itu berapa jumlahnya? Dibantu ya, dihitungkan ya teman-teman sesuai dengan rumusnya. Tadi sudah ada rumusnya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan yang sudah dipindahkan dalam bentuk meter. Meter, betul Jadi bukan sekali. senti. Kalau sentinya mungkin 160, tapi kalau di meter berubah jadi 1,60 senti begitu ya. Betul, 1 1,60 meter. 60 begitu. Nah, kemudian tinggal dikuadratkan. Betul. Seperti itu ya usia. Ya, tinggal setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini teman-teman silakan dilihat, ini rumusnya sudah ada di layar televisi. Untuk menghitung BMI adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ingat sekali lagi, tinggi badannya sudah diubah dalam bentuk meter, ya, meter. Terus kemudian silahkan dijumlahkan, dan ini sudah ada statusnya. Kalau misalnya kurang dari 18,5 itu berarti kekurangan berat badan. Kalau antara 18,5 sampai dengan 24,9 sama dengan normal atau ideal. Kalau 25,0 sampai dengan 29,9 termasuk kelebihan berat badan. Tapi kalau 30,0 atau lebih berarti termasuk obesitas atau kegemukan. Baik, kalau begitu silakan dibantu teman-teman, langsung saja teman-teman menghitung sekarang juga. Silakan dikasih tahu sekali lagi Us untuk Ya. rumusnya. Ya, jadi untuk rumusnya, untuk berat badan ideal ya, berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Jangan lupa tinggi badannya kan dalam satuan sentimeter, diubah dulu ke dalam satuan meter, Ya. kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, berat badannya kemudian dibagi ke tinggi badannya. Langsung disiapkan pensil atau bolpen, kertas buat coret-coretan. Mau cepet, kalau bawa handphone langsung masuk ke Langsung, iya, kalkulator. betul. Dicek di kalkulatornya, yang pasti patokan untuk BMI-nya tadi sudah tertulis Iya. begitu. Nah, ditunggu teman-teman. Yuk kita lihat semuanya sudah paham atau belum. Langsung saja yang sudah berhasil menemukan jawabannya. Seandainya masih ragu-ragu itu termasuk berat ideal atau enggak, karena mungkin lupa satuannya tadi Iya, ya. iya, iya, Nggak betul, apa-apa, nanti betul. kita akan bantu. Yang pasti nilainya itu berapa untuk BMI-nya kalau dihitung sesuai dengan rumus tadi. Kirim langsung ke 082330899899. Sebutkan nama teman-teman, sekolahnya di mana, kelas berapa, terus bagaimana dengan kasus teman kita tadi yang dari Sidoarjo. Beratnya 77, tingginya adalah 1,62 meter. Sekali lagi, beratnya 77 kilo, tapi beratnya tingginya maksud Kak Pinky adalah 1,62 meter. Baik, sambil teman-teman mengerjakan, tadi ada yang bertanya ya rasanya ya. Coba mungkin boleh dikasih lihat, ini ada namanya Salma, kelas 9D SMP IT At-Taqwa Surabaya.
Apakah untuk latihan sit up bisa dilakukan tanpa berpasangan? Salam untuk Ustazah Meni dan Kak Pinky. Hai. Halo Gimana Mbak nih, Salma? Us? Iya. Baik, Baik, nanti kita jawab setelah segmen ini ya. Oke, baik. Ditahan dulu ya. Salma ditunggu jawabannya, tapi teman-teman masih ditunggu loh. Sekali lagi tadi kasusnya adalah beratnya 77, tinggi badannya adalah 1,60 meter. Nah, kira-kira BMI-nya setelah sesuai dengan rumus, hasilnya berapa? Ditunggu ya. Langsung SMS atau WA di nomor yang sudah Kak Pinky sebutkan tadi, yaitu berada di nomor 082330899999. Sesaat lagi kami akan segera kembali di Sinau Nongama bareng JTV. Gimana teman-teman, sudah berhasil untuk menghitung? Mudah-mudahan teman-teman sudah tahu jawabannya semua. Tadi adalah contoh kasus dari teman kita dari Sidoarjo, beratnya 77, tingginya adalah 1,62. Nah, kira-kira bagaimana? Sudah dimasukkan dalam rumus, berarti 77 dibagi 1,62 kuadrat. Oh iya, tadi ada revisi ya. Untuk kasus yang pertama, tadi ada salah penghitungan, yaitu yang 70 berat badannya, lalu kemudian setelah dikuadratkan tinggi badan adalah 2,56, hasilnya adalah 27,3. Berarti untuk berat 70 dengan tingginya tadi adalah 100 berapa, Us? 160. 160, tandanya itu adalah sedikit kelebihan ya berat Betul badannya sekali. ya. Nah, berarti harus agak dikurangi, betul begitu ya, Us ya? Iya, jadi harus lebih rajin berolahraga. Nah, ini sudah ada yang masuk nih. Kita cari dulu nih jawabannya, Us. Selamat siang, Kak. BMI-nya adalah 29,38. Hasilnya gimana, Us? Coba kita hitung bersama-sama. Nah, ini tadi BB-nya kan 77. Nah, kemudian untuk tinggi badannya kan 1,62 cm. Nah, kemudian ini diubah ke dalam satuan meter. Jadi 1,62. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus BMI berat badan kemudian dibagi tinggi badan. Jadi berat badannya kan 77. Kemudian untuk tinggi badannya 1,62. Nah, ketemunya adalah 47. Itu belum dikuadratkan, Us, kayaknya. Oh iya, maaf. Kalau dikuadratkan, Ya, sebentar, kalau saya menurut kuadratkan perhitungannya dulu, Kak. Kak Pinky tadi adalah Ya. 2,6. Ini kan dikuadratkan dulu ya. Menjadi 2,6. 1,62 kalikan 1,62. Jadi ketemunya 2,6. 2,6. Nah, baru Tuh. dimasukkan ke dalam rumus 77 Dibagi 2,6. Jadi 7 BMI-nya sama dengan 77 dibagi 2,6. Ketemunya Adalah 29,6. 29,6. Coba kita lihat W yang tadi. Kita lihat jawabannya. Iya, kita beda di koma ya, tetapi Beda di koma aja. Iya, beda di koma ya, tetapi hasilnya sama. Jadi patokannya adalah 29. Nah, sekarang kita lihat untuk 29 Oh, ini. Kak Pinky tahu tadi soalnya dimasukkannya adalah 2,62. Kak Pinky cuma ngambil 2,6. Oh, gitu. Iya. Oke. Hasil betul kok. Iya, ya, tetap sama ya. Jadi Good. satuannya yang betul adalah 29. Nah, kita harus tahu dulu Kak Pinky kan pertanyaannya masuk kategori apa nih statusnya. Jadi di tabel tadi. Coba kita lihat. 29 masuk di tabel yang mana ya? Ini dia 29,3 ya. Itu berarti kelebihan berat badan ya. Ya. Jadi ini ya Abifat tadi untuk status berat badannya kelebihan berat badan. Nah, berarti bisa dengan melakukan latihan-latihan seperti tadi. Jadi latihan seperti tadi tidak hanya untuk kebugaran jasmani, bisa juga untuk program diet loh, Kak. Latihan-latihan sit up, latihan-latihan tadi bisa untuk program diet juga. Baik, kalau begitu tadi sudah ada yang kirim ya tadi. Tadi namanya siapa ya? Kita ini belum menyapa namanya loh yang udah tadi berhasil belum betul selesai. jawabannya. Terima kasih sudah mengirimkan WA-nya. Bisa dikasih lihat nggak biar bisa disapa namanya? Ya pasti terima kasih karena banyak sekali WA yang sudah masuk. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi, sudah bisa untuk mengikuti materi kita hari ini. Singkat saja pesan apa yang mau disampaikan buat teman-teman? Baik, ya untuk semuanya anak-anak di seluruh Indonesia dan semua pemirsa yang menyaksikan acara pada hari ini, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa kesehatan kita itu adalah sangat mahal harganya, bahkan tidak ternilai dengan apapun ya. Jadi kebugaran jasmani seseorang itu akan sangat penting untuk
aktivitas. Jadi sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita dalam sehari-hari. Seperti itu, Kak Pinky. Baik kalau begitu, dan yang pasti Kak Pinky juga mau mengingatkan jangan lupa pesan ibu, yaitu harus selalu pakai masker supaya selalu sehat dan tidak menyebarkan virus untuk orang lain, juga tidak terkena virus dari orang lain. Baik kalau begitu, Ustazah Meni terima kasih sudah terima kasih kasih banyak. cara yang baik kepada kita semua supaya bisa menghitung kira-kira berat ideal kita sudah masuk atau belum. Karena banyak nih ya teman-teman punya masalah karena banyak di rumah, berat badannya naik. Ya, efek dari pandemi ini ya berarti. Betul ya. sekali. Baik kalau begitu, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan Sinau Ngomong bareng JTV. Insya Allah besok kita bisa berjumpa kembali jam 10:30 buat teman-teman yang duduk di bangku SMA. Terima kasih ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.